dan yang kami sayangi para santriwati PP Tahfiz Al-Madaniyah yang mudah-mudahan senantiasa senang dan bahagia, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setelah cukup lama sejak sebelum Ramadan kita libur atau cuti, alhamdulillah pada hari ini kita kembali bisa menyambung mengaji. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan dapat kita terapkan sehingga menghasilkan apa yang kita inginkan, yaitu berupa kebahagiaan hidup di dunia dan insya Allah di akhirat. Sebab yang bahagia di dunia, mereka lah yang bahagia di akhirat. Tapi bukan yang senang di dunia, senang di akhirat. Tapi yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Mudah-mudahan salawat dan salam sentiasa menghiasi majelis ini sampai berakhir nanti. InsyaAllah selama lebih kurang 25 menit ya ke depan, kita mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah SWT untuk menimba pahala melalui kajian ilmiah ini. Masih bersama Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang kecil ukurannya tapi sungguh besar manfaat dan faedahnya, Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayatis Sa'idah, kiat-kiat hidup bahagia. Qala rahimahullah, setelah beliau panjang lebar menjelaskan bahwa penyebab utama kebahagiaan hidup itu adalah beramal dan beriman, atau beriman dan beramal. Semua orang yang beramal dan beriman maka akan merasakan kebahagiaan. Allah yang bersumpah tentang itu, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Nah, wa tawasaw bil haqq, kadang-kadang kita lupa, perlu diingatkan, maka perlu saling tawasi bil haqq. Wa tawasi bis sabr, karena juga kadang-kadang kita tidak sabar dulu dalam beramal dan beriman, maka ada juga yang memberi semangat dan mengingatkan kita, wa tawasaw bis sabr. Ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah. Kemudian beliau melanjutkan, wa minal asbabil lati tuzilul hamma wal ghamma wal qalaq, di antara sebab yang dapat menghilangkan alham. Alham apa artinya kemarin? Kerisauan terhadap yang akan datang. Sah? Yaitu kegalauan. Wal gham, yaitu kesedihan terhadap sesuatu yang telah berlalu. Wal qalaq, dan ketakutan, kekhawatiran. Manusia itu senantiasa khawatir, ya, mau belajar khawatir bisa atau tidak menjadi hafizah. Sahih? Habis itu nak kuliah khawatir nanti tak bisa sampai tamat atau tidak. Sampai nak berlaki pun khawatir juga, bisa tak jadi bini yang baik, atau dapat tak suami yang saleh, yang punya akhlak yang baik. Nak beranak pun takut juga, sah? Nah, padahal semua itu adalah
menyenangkan, membahagiakan. Ya, buktinya orang tak mau meninggalkan. Semua orang melakukan. Orang belajar dari dulu sampai hari ini. Orang makan juga seperti itu. Makanya ada dia sebab-sebab yang menghilangkan keraguan, menghilangkan kekhawatiran, menghilangkan kerisauan, yaitu al-ihsanu ilal khalqi bil qawli wal fi'il. Di antara yang membuat kita atau membuat kita tidak dirundung oleh kekhawatiran yang berlebihan, kerisauan yang berlebihan adalah suka berbuat baik kepada makhluk yang lain, kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang bernama manusia. Kenapa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah? Dengan cara apa? Dengan al-qawli wal fi'li. Ya, dengan perkataan atau dengan perbuatan. Mana yang lebih ringan perkataan daripada perbuatan? Hah? Yang lebih ringan perkataan. Sah? Mengucapkan salam ketika bertemu ringan. Ringan. Memberi pujian yang wajar ketika perlu dipuji. Ringan. Oh, berat oi kalau ada hasad dalam hati. Iya, berat kalau ada hasad dalam hati. Tapi kalau seandainya kita jujur, bersih hati, balik ke soal yang pertama, yaitu iman, dan mengamalkan iman itu, maka akan terasa ringan. Maka orang yang selalu berbuat baik kepada hamba-hamba Allah dengan perkataan dan perbuatan, maka Allah berikan ke dalam hatinya ketenangan dan ketenteraman. Sebab apa? Sebab ketika dia risau atau ketika dia menghadapi suatu masalah, dia juga akan menerima perkataan yang baik itu. Ingat tak ketika Nabi SAW pertama menerima wahyu? Masih ingat? Di mana? Di gua Hira. Tanggal berapa? Hah? Tahun keberapa? Tak tahu juga. Kan sudah saya ingat kemarin. Tahun tahun pertama jadi nabi. Sah? Nabi diangkat jadi nabi kapan? Dengan turunnya wahyu. Berarti tahun kapan terjadinya? Tahun pertama dia diangkat jadi nabi alaihi salatu wassalam. Ketika datang Jibril di malam yang gelap itu, lalu dia katakan Iqra, Nabi ketakutan atau tidak? Ketakutan. Di malam yang gelap, di dalam sebuah gua, di atas gunung, sendirian, tiba-tiba datang orang yang tidak dikenal, dipeluknya erat-erat dari belakang sampai Nabi sesak nafas. Nabi lari ke rumah. Apa kata beliau? Apa kata beliau? Zammiluni. Apa makna zammiluni? Selimuti aku. Kenapa dia minta selimut? Orang yang menggigil ketakutan biasanya kedinginan. Sah? Maka diperlukan selimut. Akhirnya Khadijah radhiyallahu anha, yang memang juga istri yang pandai dan bijaksana, dia tidak menghujani Nabi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tambah risau. Sah? Ada apa bang? Makanya dari dulu kenapa abang pergi juga, kan sudah aku larang dan sebagainya. Sah? Tambah risau lah Nabi. Tapi ada Khadijah enggak dituri-turi apa kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ini contoh istri yang luar biasa ya. Jadi kalau datang suaminya, ikuti dulu apa maunya. Selepas itu baru sampaikan apa mau kita. Ini enggak, baru sampai mau kita dulu.
Ini yang kadang-kadang bikin masalah antara suami dan istri. Khadijah enggak, dia dengar dulu, dia perhatikan dulu, dia laksanakan dulu. Selepas Nabi dah tenang, Nabi SAW menceritakan, saya didatangi oleh seseorang, saya tidak kenal. Lalu dia katakan, apa kata Khadijah? Ada yang hafal apa perkataan Khadijah? Contoh jangan. Apa kata Khadijah waktu itu? Yang membuat Nabi tentram, hilang galau dan ketakutan, hilang kekhawatirannya. Apa kata Khadijah? Yang tahu tunjuk tangan. Ada lupa semua ya. Nabi apa kata Khadijah radhiyallahu anha? La yukhziyakallahu abadan. Allah takkan pernah merendahkanmu hai suamiku. Apa alasannya? Tidak usah khawatir wahai suamiku, wahai Aba Al-Qasim, tidak perlu khawatir. Allah takkan merendahkanmu, Allah takkan menghinakanmu, Allah takkan membiarkanmu, Allah takkan meninggalkanmu. Berarti Allah akan bersamanya. Siapa yang Allah bersamanya perlu takut? Perlu khawatir? Tidak perlu. Apa alasan Khadijah menenangkan Nabi? Ingat, innaka latasilur rahim, karena engkau selama ini suka bersilaturrahim. Silaturrahim buat baik tak sama orang? Iyalah, kalau bersambung bersilaturrahim itu perlu modal. Apa modalnya? Pertama, waktu, tenaga, keikhlasan, dan tidak jarang harus bawa uang. Sah? Kalau pulang menemui orang tua, ayah dan mak, tidak bawa piti? Weh, bawa. Kalau tidak ada piti, bawa apa? Bawa catatan utang. Bawa barang atau makanan. Nah, orang yang silaturahim berbuat baik pada orang lain, khususnya orang-orang terdekatnya, sah? Nah, orang seperti ini perlu risau, perlu takut, perlu khawatir? Tidak, dia tidak risau. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, orang yang berani, kemudian watahmilul kal, selalu memikul beban berat yang orang pikul. Misalnya ada orang berutang, kita punya kelebihan, kita bayarkan. Sah? Misalnya ada teman kita tidak sanggup bayar uang sekolah atau kuliah UKT misalnya, kita ada kelebihan, kita upayakan. Tidak bisa sendiri, kita gotong royongkan, ramai-ramaikan. Sah? Misalnya uang yang harus dibayar ada 1 juta. Kawan-kawan, kita ada 100 nih. Saya 10.000, kalian berapa? Misal 10.000 kali 100 cukup 1 juta? Cukup ya? Alhamdulillah. Orang seperti ini ketika dia menghadapi masalah, selalu Allah berikan jalan yang mudah. Allah berikan jalan yang mudah. Kenapa? Wa innaka latasilur rahim wa tahmilul kal. Kenapa? Karena dia ketika memberikan itu menyenangkan hati orang. Ketika dia menyenangkan hati orang, maka Allah senangkan pula hatinya. Dia suka menyenangkan urusan orang, memudahkan, maka ketika dia berurusan, Allah mudahkan pula. Jelas? Woi, contoh konkret. Saya tidak mau cerita, kalau cerita lama nanti kita. Sebentar lagi azan. Yang saya alami aja sering terjadi. Ya, ketika saya mendahulukan orang lain, walaupun mengorbankan kepentingan sendiri, alhamdulillah cepat Allah berikan pengganti. Cepat Allah berikan solusi dengan mudah. Sehingga ketika kita memberikan solusi orang, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Makanya orang yang paling tenang dalam kehidupan adalah orang yang paling banyak membuat orang senang. Orang yang tenang
dalam berkehidupan adalah yang paling banyak membuat orang senang. Qala Syekh rahimahullah, wa anwa'il ma'ruf, dan segala jenis kebaikan lainnya. Wa kulluha khairun wa ihsan. Semua itu adalah suatu kebaikan, wa ihsan, ya kebaikan juga ya. Suatu kebaikan dan jasa baik. Wa biha yadfa'ullahu anil barri wal fajiri al-humuma wal ghumum bihasabiha. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kegalauan, kerisauan dari orang-orang, baik orang taat maupun orang yang maksiat, karena dia memberikan kebaikan pada orang lain. Bahkan kita amati dari seperti sebelumnya, Syekh mengatakan dalam hal ini bisa saja orang tidak beriman tapi suka membuat orang senang, membantu orang, maka hatinya tenang. Hatinya tenang. Coba lihat orang-orang yang non muslim sekalipun, ketika dia punya proyek sosial membantu orang miskin, orang yang anak yatim dan sebagainya, pasti hatinya Allah berikan kena ketenangan, kebahagiaan. Kemudian walakin lil mu'min minha akmalul hadzi wan nasib. Tapi tentu saja orang beriman bagiannya lebih sempurna, lebih banyak. Apa sebab? Orang beriman mengharap dua kebaikan, sedangkan orang tidak beriman dia mengharap satu kebaikan, yaitu dari manusia, dari makhluk. Sedangkan orang beriman mengharapkan balasan di dunia dan lebih-lebih lagi balasan di akhirat. Kira-kira mana yang lebih senang bekerja, semangat belajar, yang dapat gaji double dari yang dapat gaji satu? Woi, kalau orang tua kalian bilang siapa yang belajar di tahfiz madaniyah, ayah berikan 2 kali lipat honor ya, atau jajannya. Kalau jajan sebulan 1 juta, kalau di Madaniyah kasih 2 juta. Kira-kira di mana kalian semangat belajar? Yang dapat double kan? Oh, sama kita. Ya, siapa yang gajinya 2 pasti lebih semangat bekerja dari yang gajinya 1. Yang gajinya lebih banyak pasti lebih semangat bekerja daripada gajinya sedikit. Makanya orang kalau gajinya sudah mantap, dah bagus, jarang minta pindah. Sahih? Tapi kalau gajinya banyak, dikit, sebentar-bentar pindah. Nah, itulah orang yang sering pindah tidak tenang. Sah? Karena tidak nyaman, tidak cukup. Sedangkan orang yang tidak pindah-pindah nyaman. Itulah ibaratnya ketika seorang berbuat kebaikan, berharap yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang beriman lebih besar bagian kebahagiaannya daripada orang yang tidak beriman. Wa yatamayyazu bi anna ihsanahu sadirun an ikhlasin wa ihtisabin li thawabihi. Sehingga orang muslim itu, mukmin itu istimewa karena amalannya itu berangkat dari keikhlasan, dari hati yang bersih, dari niat yang suci. Karena apa? Karena Allah dan berharap pahala daripadanya. Kalau manusia memuji banyak pengaruhnya. Kalau manusia memuji banyak pengaruhnya? Tidak banyak doi. Kalau dipuji di Madaniyah diumumkan juara 1 murid teladan tahun ini, yang tahu orang Madaniyah saja. Sah?
Tapi kalau Allah yang memuji, banyak manfaatnya? Banyak. Karena akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Lihatlah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dan mudah-mudahan nanti Dasman mengikuti walaupun dari jauh. Sehingga terkenal kebaikannya karena Allah yang mengangkatnya. Jelas? Makanya jangan lupa berbuat kebaikan selalu, apapun yang kita bisa kepada hamba-hamba Allah, tapi dengan ditambah niat yang ikhlas, dan berharap pahala dari Allah. Inilah istimewanya orang beriman dengan yang bukan beriman, orang yang taat dengan orang yang bukan orang taat, orang yang saleh dengan yang bukan saleh. Nah, orang yang ikhlas itu fayuhawwinullahu alaihi bazlal ma'ruf lima yarjuhu minal khair. Orang yang ikhlas pasti lebih ringan baginya berbuat kebaikan. Orang ikhlas pasti lebih ringan baginya berbuat kebaikan. Allah yang buat dia ringan mengerjakannya. Lihat ya, Abu Bakar Siddiq pas sedang marah-marahnya. Kenapa dia marah? Orang yang dia biayai kehidupannya setiap hari ikut memfitnah istri Nabi yang anak Abu Bakar Siddiq. Pernah kalian dengar kisahnya tak? Aisyah dituduh orang berbuat tidak benar, ikut pula famili Abu Bakar yang dia biayai hidupnya, buta pula itu orang. Ini Abu Bakar bersumpah tak akan memberikan dia biaya lagi. Lalu Allah suka tidak sumpah Abu Bakar ini? Allah tidak suka. Tetapi karena Allah sayang sama Abu Bakar, Allah tegur langsung. Jadi kalau kita masih ditegur langsung, orang tua tuh sayang sama kita. Ditegur oleh siapa? Guru kita, berarti masih sayang sama kita. Ditegur oleh ada yang sudah bersuami, suami kita, berarti masih sayang sama kita. Lalu Allah turunkan wala ya'tali ulul fadli minkum wal wasa'ah ila akhir al-ayah. Di ujung ayat, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak mau Allah mengampuni kalian? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu karena keikhlasannya tinggi, hilang marahnya. Bala ya Rabb, saya ingin ampunan darimu. Oleh sebab itu sejak saat ini saya cabut sumpah saya untuk tidak memberi kebaikan lagi pada orang yang menyakiti. Masya Allah. Berbuat baik pada orang yang kita sayangi senang, mudah, sah. Berbuat baik pada orang yang kita hormati senang, mudah. Tapi berbuat baik pada orang yang menyakiti, berbuat baik pada orang yang menyakiti mudah atau payah? Payah. Tapi dengan keikhlasan, dengan niat, dengan mengharap pahala dari Allah, terasa mudah. Kalau mudah, terbebani hati kita. Kalau mudah mengerjakannya, terbebani hati kita, risau hati kita, galau kita, enggak bahagia. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tak mendendam orang yang pernah berbuat keburukan pada kita sekalipun, ketika dia butuh kebaikan, kita berikan. Sahih? Dan ini yang dilakukan oleh Sayyidul Bashar, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang dekat dengannya, sehingga mereka menjadi manusia paling bahagia. Taib. Karena dia mengharapkan kebaikan dari apa yang dia lakukan. Wa yadfa'uhul makari bi ikhlasi wa ihtisabihi, dan sikap ini membuat terhalangnya atau menolak segala hal-hal yang tak diinginkan karena keikhlasannya dan harapan pahala yang dia harap dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah berfirman,
la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Nah, kita dengar azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sallallahu. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wa la quwwata. La haula wa la quwwata. La haula wa la quwwata. La haula. Allahumma barik. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabbana was-salatu. Taib, akhwat yang dirahmati Allah. Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa yu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan rahasia-rahasia dan bisik-bisik mereka. Illa man amara bi sadaqah,
kecuali orang yang mengajak bersedekah, au ma'rufin, atau mengajak berbuat baik, au islahin bainan nas, atau mendamaikan manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, siapa yang melakukan itu semata-mata mengharap ridha Allah, fasawfa yu'tihi ajran 'azima, Allah akan berikan dia upah yang besar, pahala yang besar. Tahu tak kalian pahala orang yang menamaikan orang? Tahu tak pahala orang yang bersedekah? Tahu tak pahala orang mengajak ma'ruf? Semuanya banyak. Dan ingat, orang yang punya penghasilan banyak lebih tenang hidupnya daripada penghasilan sedikit. Ada yang bilang, Ustaz, uang tidak bisa membeli kebahagiaan katanya. Dijawab sama orang tuh, kalau dikit katanya. Kalau dikit, kalau banyak bisa. Sebab apa? Dengan duit banyak, gaji yang banyak, sah, ini sekolah bisa dibuat, masjid bisa dibangun, rumah dakwah bisa dibangun, rumah yatim bisa dibangun. Ini bikin bahagia semua, sah. Rumah sendiri bisa dibuat lapang. Makanya tidak benar juga itu duit apa bahagia tidak bisa dibeli dengan duit. Salah. Benar juga kalau sedikit, kalau banyak bisa bikin bahagia. Makanya cari duit banyak-banyak ya. Dan lebih penting lagi cari pahala banyak-banyak. Apa sebab? Besok kalian para hafizat ini kan banyak pahalanya kan? Banyak pahalanya. Woi, bisa membahagiakan orang tua, memasangkan mahkota, memasangkan jubah kehormatan, sah, dan bisa memberikan syafaat. Pokoknya siapa yang berlebih nanti pahalanya di akhirat bahagia dan membahagiakan. Betul? Betul? Maka jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik. Karena kebaikan itu menyebabkan hasil yang besar. Kalau kita punya hasil yang besar, bisa lebihnya diberikan pada orang lain. Karena di antara syafaat yang Allah izinkan adalah sesama kaum beriman memberikan syafaat kepada orang beriman yang lainnya. Mau kan? Ingat-ingat, siapkan untuk saya sebagiannya. Mana tahu saya perlu syafaat kalian nanti. Sah? Kemudian ketika kita ngajak orang berbuat baik, diikuti. Oi, kita dapat jasa MLM, multi level marketing. Sah? Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang mengerjakan berantai. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Maka Imam Syafi'i katakan, silah yang paling panjang adalah silatul ilmi. Hubungan kita yang paling panjang adalah ilmu. Sampai kita berada hubungan dengan Nabi, karena ilmunya sampai pada kita. Sah? Lebih daripada nasab. Lebih daripada nasab. Jangan berhenti ya buat baik ya. Bersedekah, ngajak orang, mendamaikan orang. Jangan ngadu domba orang. Ini kalau tidak ada orang berkelahi, tidak senang dia, maka dia tidak pernah senang hidupnya. Tapi orang yang selalu bikin orang damai, Allah damaikan hidupnya. Sah? Jadilah kalian ibu-ibu pendamai ya. Dan kalau sempat banyak kawan, berdamai. Nah, jelas? Mudah-mudahan bahagia kalian. Nah, fa akhbara ta'ala anna hadhil umura kullaha khairun mimman sadarat minhu. Allah memberitahukan bahwa sedekah, bahwa mendamaikan orang, bahwa amar ma'ruf, nahi munkar, semuanya adalah kebaikan dari orang yang melakukan itu. Wal khairu yajlibul khair. Biasanya kebaikan mengundang kebaikan lain. Sah? Kita tanam kebaikan, buahnya kebaikan. Kita tanam sedekah, nanti akan kembali pada kita juga hasilnya. Betul? Betul tak? Kalau bukan karena waktu sudah habis, saya nak kisah nyata juga yang terjadi juga dengan saya. Mau dengar? Nantilah ya. Benar. Ada
di suatu waktu datang kepada saya santri. Biasalah santri, biasanya banyak duit itu sedikit duitnya. Sedikit. Datang ke saya minta sesuatu, rekomendasi. Lalu saya beri. Lalu kan saya biasa bergurau kan. Apa lo yo nampak lo makan lainnya. Alun ustaznya. Akhirnya saya kasih duit. Tidak banyak dah, hanya 300.000 nya. Kan tidak banyak kan? 330.000 lupa pula saya. Yang penting saya kasih. Ternyata subhanallah, baginya kesahan ini takkan terlupakan sampai mati. Apa sebab? Rumahnya dia sudah lama tidak makan katanya. Coba bayangkan. Jadi kadang-kadang kebaikan itu ketika tepat sasaran akan membuat kenangan indah. Coba bayangkan kalau tidak terlupa sampai mati. Berdoa terus enggak untuk saya? Berdoa terus enggak? Ya berdoa terus. Padahal saya tidak ingat lagi. Saya sudah melupakannya. Tidak ingat lagi saya. Tapi orang bersangkutan masih ingat. Dan tentu Allah tak akan pernah melupakannya. Astagfirullahaladzim. Jadi kaum muslimin dan muslimat, dan kisah-kisah ini banyak terjadi. Kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di malam Idul Fitri, tahu kalian malam Idul Fitri? Besoknya? Iya, besoknya raya. Kalau raya biasanya gimana? Orang ramai ke rumah, sah? Malam hari raya itu tiba-tiba ada orang gedor pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Si Fulan. Buka pintu, ada apa? Ustaz, istri saya malam ini melahirkan. Mak, tak boleh. Bini yang melahirkan pun Ustaz. Tidak ada uang untuk bayar bidan. Bapak perlu 30 dirham. Imam Syafi'i tidak punya uang kecuali 30 dirham itu. Dan gunanya untuk melayani tamu besok. Kan dia banyak muridnya, banyak tamunya, sah? Tapi dia bilang yang penting ini yang diselamatkan dulu. Besok pula urusannya, sah? Alhamdulillah berikan semuanya. Lalu istrinya ngomong, siapa tuh bang? Siapa sebulan anaknya melahirkan tapi tidak ada piti? Tuh abang piti? Iya bapak baben sodoh. Terus lagi pecoro tamunya. Isulah pikirnya. Besok pula kita pikirkan. Subhanallah, tidak lama berselang datang lagi yang gedor pintu. Omak, ada loh gaduh. Ada lagi yang minta. Ternyata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man tarik? Siapa yang gedor pintu malam-malam begini? Qala man ta'rifuhu idza ra'aita. Orang yang kalau kau sudah lihat pasti kenal. Tidak mau pula dia kenalkan. Akhirnya dibuka pintu. Ternyata gubernur Makkah. Kalau gubernur datang malam-malam, bagus enggak ya? Pasti bawa sesuatu. Lalu katanya, aslahallahul amir. Semoga Allah menjaga Pak Gubernur. Ada apa? Kenapa tidak diutus saja siang datang? Tidak, katanya. Saya malam ini mimpi 3 kali didatangi Nabi SAW. Mimpi pertama datang, hai si Fulan Amir, pergi saat ini juga ke rumah Syafi'i, beri 30 dirham. Mak, kontan ya. Tapi saya karena capek, besok aja lah. Tidur lagi saya. Mimpi lagi Nabi datang. Saya abaikan juga, besok aja lah. Atau nanti gimana. Akhirnya ketiga kali Nabi datang, ini luar biasa ini. Akhirnya saya pun laksanakan perintah Nabi SAW dalam mimpi, karena melihat Nabi dalam mimpi kan hakkan. Akhirnya datang dia ke rumah. Nah, ini uangmu kembali. Masya Allah. Sah? Cerita yang sama sering juga dialami oleh banyak orang. Jadi mendahulukan orang ternyata menguntungkan kita. Jelas? Jelas? Nah, kalau sering Imam Syafi'i seperti ini, perlu dia risau? Kalau dia risau, jadi dia beri. Woi, kalau dia risau tadi, jadi dia berikan orang tuh? Tidak jadi.
Karena dia tidak risau, orang selesai, dia selesai. Jelas? Dia tidak perlu mikir, besok kalau tidak ada makanan, ya cerita-cerita aja kita katanya. Apa bahayanya? Jangan-jangan besok kalau kita tidak ada makanan di rumah, tentu murid-murid berpikir kan, Buya tidak ada makanan di rumah, hanya mereka telepon sana sini. Wih, Ustaz Dasman tidak ada duit nampaknya, kita gotong royong kan. Ada yang bawa lontong, ada yang bawa sate, sah, ada bawa es teba dan lain-lain. Sah ya? Jadi begitu kaum muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa annal mu'minal muhtasib yutihi Allahu ajran 'aziman. Sesungguhnya orang beriman yang mengharapkan pahala, Allah berikan pahala yang besar. Wa min jumlatil ajrul 'azim, di antara balasan yang besar adalah zawalul hammi wal ghammi wal aqdari wa nahwiha. Di antara kebaikan yang Allah berikan adalah hilangnya rasa galau, rasa gundah gulana, rasa risau, khawatir dan sebagainya. Sehingga hidup ini tak ada sesuatu yang berat dihadapi. Mati amak kita, ama orang mati juga, sah? Ya, mati suami kita, suami orang masih hidup. Mas suami orang masih hidup, sah? Mana tahu bisa berbagi. Tidak mau, bisa, mana tahu. Kalau tidak, artinya orang menghadapi musibah yang sama, kok bisa tenang atau bisa sabar? Kita pun bisa sabar. Baik, karena waktu yang membatasi, terpaksa Ustaz minta izin. Sampai jumpa kembali di waktu yang lain di masa mendatang. Terima kasih khususnya pada Buya yang telah memberikan waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.